Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Allah. Ampuni ya Allah dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi rumah kami ya Allah. Amin ya Allah. Mari kita mulai kajian manajemen qalbu, manajemen hati, kitab Al-Hikam karangan Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Semoga Allah merahmati dan meridhai dengan membacakan kitab. Adapun pahalanya kita hadiahkan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, kemudian kepada tabi'in, tabi'in, untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, untuk guru-guru kita, guru orang tua kita, serta untuk muslimin dan muslimat pada Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hidayah maksudi wa ridha kami ya Allah. Engkau yang kami tuju, ridhamu yang kami cari. Amin. Bapak Ibu jemaah pengajian oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuki hikmah yang ke-29 nih. Sebelum masuk ke 29, kita ulang sedikit hikmah yang ke-28. Bagi yang belum mendapatkan materi hikmahnya yang ke-28, nanti bisa diambil setelah pengajian. Hikmah yang ke-28, Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhai. Dia mengatakan dalam kitab Al-Hikam hikmahnya yang ke-28 ini, permohonanmu kepada Allah berarti kurang percayanya engkau kepada Allah. Permohonanmu agar Allah mendekatkanmu kepada Allah menunjukkan kejauhanmu dari Allah. Permohonanmu kepada selain Allah disebabkan permohonanmu kepada selain Allah disebabkan kurangnya rasa malumu kepada Allah. Permohonanmu kepada selain Allah disebabkan engkau jauh dari sisi Allah. Ya, jadi di hikmah yang lalu yang ke-28 ini, Al-Imam mengatakan permohonanmu kepada Allah berarti kurang percayanya engkau kepada Allah. Artinya apa? Bukan berarti kita nggak boleh berdoa, ya. Bukan berarti kita tidak berdoa, karena doa kan ibadah, betul? Ya kan Bu? Doa adalah ibadah, ya. Kita dapat pahala. Nah, jadi kata Al-Imam, permohonanmu kepada Allah berarti kurang percayanya engkau kepada Allah. Artinya, ketika kita memohon, jangan ada dalam hati kita, ya ini manajemen hatinya. Jangan ada dalam hati kita ketika berdoa, ya, kita niatkan, ya,
atau kita katakan dalam hati kita mengingatkan Allah. Jangan ada seperti itu kurang beradab. Berarti kita kurang yakin kepada Allah. Kita nggak mohon, kita nggak minta aja Allah kasih. Ya. Kemudian berikutnya, permohonanmu agar Allah mendekatkanmu kepada Allah, menunjukkan kejauhanmu dari Allah. Kita minta dekat, ya Allah, dekatkan aku kepadamu ya Allah. Nggak perlu seperti itu. Itu kurang baik. Itu menandakan kita masih jauh dari Allah. Udah beramal ibadah aja, nanti Allah yang buat kita tuh dekat. Nggak perlu kita minta dekat. Kemudian berikutnya, permohonanmu kepada selain Allah disebabkan kurangnya rasa malumu kepada Allah. Kalau kita yakin Allah itu maha kaya, maha memberi, maha menolong, kita nggak minta pun Allah kasih, ya, kita nggak akan minta kepada yang lain. Kalaupun kita minta kepada orang lain, ini manajemen hatinya, Bu, ini manajemen hatinya. Ketika kita minta kepada orang lain, Pak, mintalah duit, aku belum makan. Tapi harus itikadkan dalam hati, ini manajemen hatinya. Sadarkan dalam hati, itikadkan dalam hati, yakini dalam hati, rasakan dalam hati bahwa pada hakikatnya yang memberikan hajat kita itu adalah Allah. Adapun hamba itu sebagai perantara. Ya nggak apa-apa kita minta. Ya. Tapi jangan, ini manajemen hatinya. Tapi jangan hati akal pikiran kita terus terfokus kepada orang yang memberi. Kita melupakan Allah. Kalau itu yang kita lakukan, kita akan semakin jauh dari Allah. Kita nggak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah, dan kita akan mengagung-agungkan dan terlalu memuliakan orang tersebut. Ya, dan kita bahkan akan menyembah-nyembah, dan kita akan segan kalau dia salah akan kita perbaiki. Sama dengan suami, Bu. Suami itu pemakan rezeki, betul? Bukan pemberi rezeki. Adapun pemberi rezeki adalah Allah. Sadar ini manajemen hatinya agar kita tidak sakit hati ketika kita tidak dikasih uang belanja, ya. Dan kita nggak akan stres, sengsara, menderita. Banyak jemaah saya itu stres, sengsara, menderita. Kenapa? Karena suaminya menjauh darinya, karena suaminya lincah lagi. Jadi hatinya, akal pikirannya terfokus kepada suaminya, kebaikan suaminya, dia melupakan Allah. Kemudian berikutnya, permohonanmu kepada selain Allah disebabkan sangat jauhnya dari Allah. Permohonanmu kepada selain Allah disebabkan kau jauh dari Allah. Jadi kita minta kepada selain Allah, itu pertanda kita itu masih jauh dari Allah. Ini manajemen hatinya. Sadarkan dalam hati bahwa yang mengabulkan hajat kita itu adalah Allah, bukan makhluk. Ya. Kalaupun makhluk memberikan hajat, memberikan sesuatu kepada kita, sadarkan dalam hati bahwa dia adalah sebab. Ya. Adapun pada hakikatnya yang memberikan adalah Allah. Baik, itu hikmah yang kedua lepas ya. Itu bisa diambil setelah pengajian. Hikmah yang ke-29. Lihat Bu, semuanya sudah dapat ya materinya. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Dia mengatakan dalam kitab Al-Hikam, kalam hikmahnya ke-29 ini, tidak ada satu tarikan nafas pun yang engkau hembuskan, melainkan ada takdir yang dijalankan Allah pada dirimu. Karena itu tunduklah kepada Allah dalam setiap keadaan.
Kita lihat penjelasannya. Udara yang kita hembuskan setiap detik dari badan keluar jasmani kita, maka udara atau angin yang selalu kita hembuskan itu disebut dengan an-nafs. Segala napas dalam setiap detik masuk dalam tubuh kita dan kemudian kita keluarkan, dihirup, keluar dan seterusnya selama kita masih dalam keadaan hidup. Setiap napas yang lahir dari kita adalah merupakan zaman berlangsung qadar dan qadar Allah pada kita selaku hamba-hamba Allah. Qadar dan qadar Allah itu berjalan dan terlaksana dengan kudrah, kuasa Allah yang maha kuasa dan timbul dari irada kehendak Allah yang maha bijaksana. Nah, jadi Bu, Pak, setiap napas yang kita keluarkan kemudian kita tarik, nah di situ ada ketentuan Allah dan takdir Allah. Kemudian berikutnya firman Allah Quran Surah At-Talaq ayat 3. Apa kata Allah? Sungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ini dalil takdir Allah. Kita tarik nafas, kemudian keluar lagi. Jadi setiap keluar masuknya nafas, ya, dari hidung kita, dari mulut kita, nah di situ ada ketentuan Allah. Di situ ada takdir Allah. Itu merupakan sudah takdir Allah, ketentuan Allah. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah telah menciptakan takdir-takdir seluruh makhluk 50 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Ini riwayat Muslim. Semoga Allah merahmati dan meridai. Kemudian berikutnya apabila Allah telah menghendaki dalam masa azali. Masa azali maksudnya masa di mana segala sesuatunya belum ada kecuali Allah. Segala sesuatu yang akan terjadi dalam masa-masa berikutnya dalam gambaran yang sudah ditentukan oleh Allah, maka Allah pasti melaksanakan apa yang dikehendaki oleh irada kehendaknya. Qadar Allah yang selalu berjalan dalam setiap napas kita, hendaklah kita sambut dengan perasaan kehambaan selaku makhluknya dan hambanya. Apakah qada Allah itu bersifat karunia atau tidak, bersifat kemuliaan atau sebaliknya, bersifat melampangkan atau tidak, meniadakan atau mengadakan dan lain-lain. Nah, jadi ketentuan Allah, takdir Allah yang berjalan dalam setiap napas kita, keluar masuknya napas kita, ya, harus kita rasakan, kita sambut sebagai hamba Allah. Apa maksudnya? Maksudnya jangan disia-siakan keluar nafas kita, ya, dengan tidak berzikir kepada Allah. Jangan disia-siakan cakap kita, kata-kata kita, ya, dengan perkataan yang sia-sia. Kemudian berikutnya ada 4 takdir yang kita terima setiap harinya, yaitu yang pertama nikmat. Ketika kita diberikan nikmat, Allah menghendaki agar bersyukur. Allah berfirman dalam Quran Surah Ibrahim ayat 152, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ini perintah Allah. Ini manajemen hatinya, manajemen kolbunya, agar kita semakin dekat kepada Allah dan mengenal Allah. Ketika diberikan nikmat, nikmat apapun, ini termasuk kita nikmat keluar masuknya napas kita, ini sebuah nikmat ini. Ya. Kalau kita nggak bisa bernapas, dikasih oksigen, coba berapa banyak tuh orang di rumah sakit yang membeli oksigen, betul kan? Nah kita ini cuma-cuma, ini banyak nih oksigen nih kan, kita hirup, kita keluarkan lagi, masya Allah, tabarakallah. Ya. Dan di situ ada ketentuan Allah, takdir Allah yang berlaku setiap keluar masuknya napas. Dan itu dikasih nikmat. Jadi kalau Allah memberikan nikmat, berarti Allah menghendaki supaya kita bersyukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi
lasyadid. Jika engkau bersyukur aku tambah, jika engkau tidak bersyukur ingat azabku amat pedih. Kemudian yang kedua, bala bencana. Ketika kita mendapat bala bencana, Allah menghendaki agar kita bersabar. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Apa kata Allah? Yang orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kemudian yang ketiga, taat. Ketika Allah mentakdirkan kita taat, ya Allah menghendaki agar mengingat anugerah Allah sehingga bisa buat taat. Ini Bu, manajemen hatinya, manajemen kolbunya. Ini sekarang kita buat taat, betul? Ya kan Bu? Betul kan? Kita ini buat taat kan? Jadi Allah mentakdirkan kita sekarang buat taat. Coba apa jadinya kalau kita na'udzubillah Allah takdirkan berbuat maksiat subuh ini. Nah, itu harus diingat seperti itu. Ini manajemen kolbunya, manajemen hatinya, ya, agar kita bersyukur kepada Allah, agar kita semakin mengenal Allah, agar kita semakin dekat kepada Allah. Ya, ini kita bisa duduk belajar ilmu. Ini Allah yang menghendaki kita taat. Ya. Makanya kita bisa taat. Ini bantuan pertolongan Allah, anugerah Allah, ya, ketentuan Allah. Jadi hati kita, ini manajemen hatinya, mesti sadarkan ke situ. Nah, coba ini apa kata Al-Imam? Ketika kita diberikan taat, ditentukan taat, ya. Nah, apa maunya Allah ketika kita ditakdirkan taat, bisa mengaji seperti ini? Allah menghendaki agar mengingat anugerah Allah. Kalau nggak ada anugerah Allah, kita nggak bisa taat, betul kan? Nggak bisa ngaji kita. Kalau Allah nggak menganugerahkan, nggak mengkaruniakan, nggak memberikan kita bisa taat, kita akan tidur di rumah. Ya, ini manajemen hatinya. Kita semakin dekat kepada Allah, semakin mengenal Allah, dan kita akan bisa bersyukur. Dan kita nggak akan sombong, angkuh, merasa hebat, merasa mulia. Karena kita bisa taat itu semata-mata karena karunia pemberian Allah. Ibu bisa ngaji, bisa wirid, ya, nah, bisa masak, itu semata-mata karunia Allah, anugerah Allah. Dan apa kata Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 125? Barang siapa yang Allah kehendaki mendapat hidayah, tengok kan, dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang dia kehendaki menjadi sesat, dia akan menjadikan dadanya sempit lagi sesat, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menampakkan siksa kepada orang yang tidak beriman. Tengok, kita taat itu kehendak Allah, itu Allah yang buat pada hakikatnya. Nah, kita buat maksiat juga itu merupakan kehendak Allah. Ingat, kalau itu taat namanya kehendak rahmat Allah. Kalau itu buat maksiat namanya kehendak laknat Allah. Semuanya dua-dua kehendak Allah. Orang mencuri kehendak Allah, orang buat baik kehendak Allah, ya. Maunya Allah dia mencuri. Coba apa jadinya kalau Allah mentakdirkan kita mencuri? Betul? Ya kan Bu? Nauzubillah. Nah, makanya bersyukur, ingat ke situ supaya kita tak sombong, angkuh, merasa hebat, merasa mulia. Ya. Halaman 2 lihat Bu. Yang keempat, maksiat. Nah, ini coba nih maksiat. Dan ketika Allah menghendaki kita berbuat maksiat atau mentakdirkan kita buat maksiat, buat dosa, ya, jadi Allah menghendaki agar ridho atas ketentuan dan bertobat. Buat maksiat kita ridho, tapi jangan ridho aja, mesti bertobat. Karena taat dan maksiat itu merupakan ketentuan Allah. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, yang orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Jadi kalau kita menunda-nunda tobat, ini manajemen hatinya Bu, ini manajemen kolbunya, kita tegak hati untuk bertobat. Sadarkan dalam hati, semakin lama kita menunda tobat, semakin menderita kita, semakin sengsara kita. Semakin cepat kita bertobat, semakin beruntung kita, semakin tenang hati kita, semakin selamat kita. Jadi Allah cinta kepada orang yang bertobat, ya kan? Nah, ini buat maksiat.
ketika mencuri, ya, berbuat dosa segala macam. Jadi Allah menghendaki agar ridho pada ketentuan Allah dan kita bertobat. Jangan hanya ridho aja tapi kita nggak tobat, itu nggak benar. Kemudian berikutnya, hamba-hamba Allah yang sudah dapat dikatakan sempurna harus dapat melihat dan menyambut qadar ketentuan Allah dalam setiap turun naik napasnya. Tarik napas, di situ ada ketentuan Allah. Keluar napas ada ketentuan Allah, takdir Allah. Nah, kita bisa menarik napas juga merupakan ketentuan Allah. Sadarkan seperti itu agar setiap keluar masuknya napas kita itu nggak sia-sia. Ya, kita isi dengan zikir, ingat kepada Allah. Jangan keluar masuknya nafas itu kita buat untuk menggibah, ya, menggunjing, bicarakan keburukan orang. Kemudian berikutnya, jadi hamba-hamba Allah yang sudah dapat dikatakan sempurna, ini orang yang sudah mengenal Allah, harus dapat melihat dan menyambut qadar Allah dalam setiap turun naik napasnya. Tidak boleh hatinya membantah atau jengkel terhadap qadar dan qadar Allah yang berlaku padanya. Ia harus menerima dan harus menyesuaikan dirinya dengan Allah pada qadar-qadar yang telah jatuh atas dirinya. Nah, ketika kita mendapat musibah, itu ketentuan Allah. Kita harus ridho menerima. Toh kalau kita nggak menerima, nggak ridho, nggak sabar, ketentuan Allah tetap berlaku untuk kita. Kita mendapat dosa, betul? Ya kan, Bu? Dan kalau kita menerima, kita ridho, kita bersabar, ketentuan Allah juga tetap berlaku untuk kita. Kita mendapat pahala. Ibu mau pilih mana? Pilih sabar atau nggak sabar? Pilih sabar. Dengan ibu nggak sabar, nggak akan berubah ketentuan Allah, betul? Iya kan? Nah, ini manajemen hatinya. Itu setan menjauh, nafsu itu jinak. Kita nggak punya duit, itu ketentuan Allah, takdir Allah, sabar. Kita dizalimi, disakiti, itu ketentuan Allah. Itu setan menjauh. Ya. Jadi kalau kita berniat sabar, Allah akan memberikan kesabaran. Kemudian firman Allah surah Al-Baqarah 216. Apa kata Allah? Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi padahal engkau menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Tapi kadang kita sok tahu, betul Bu? Kadang kita sok tahu, menganggap apa yang kita inginkan, apa yang kita mau itu yang terbaik, ya kan? Padahal buruk. Kita pergi undangan, rupanya hujan, nggak jadi, kita maki-maki, na'udzubillah, kita mencak-mencak, kita marah-marah. Asli hujan aja, bencingan ya punya tengok kan? Padahal boleh jadi yang kita benci itu yang terbaik. Kalau kita pergi hujan-hujan, boleh jadi kita akan melanggar, na'udzubillah. Boleh jadi kita akan kena macet. Ya Allah Maha tahu. Ya udah pasrah sama ketentuan Allah. Ini manajemen hatinya. Ya. Jadi Bu, boleh jadi kamu benci sesuatu, kebaikan itu ada pada apa yang kita benci. Bu, kebaikan itu ada pada apa yang kita benci. Contoh, sakit, ibu benci enggak? Jujur. Ya, Ustaz ya, Pak Haji, benci enggak? Umumnya orang benci sakit, ya kan? Kalau nggak benci sakit, nggak mungkin orang ketika sakit dia minta cepet-cepet sembuh, betul? Sakit nggak bisa makan jengkol, ya kan? Nggak bisa makan daging, makan rendang. Itulah nafsu itu, sukanya yang enak-enak. Padahal supaya diketahui, ini kata Allah nih, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik. Jadi kebaikan itu pada apa yang kita benci. Itu hakikatnya. Sakit itu baik, tapi nafsu itu nggak suka, ya. Nafsu nggak suka sakit, nafsu nggak suka dizolimi, nafsu nggak suka kalau kita mendapat kesulitan hidup.
Padahal ulama-ulama dulu, orang sufi dulu, orang sudah mengenal Allah, kesulitan hidup, sakit segala macam itu merupakan hari raya buat mereka. Kenapa hari raya? Mereka sangat bahagia, sangat senang. Seminggu aja mereka nggak kena musibah, itu mereka uring-uringan, gelisah. Nah kita satu hari aja kena musibah, udah merepetnya berjam-jam. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, beri kami kesabaran ya Allah. Coba kenapa sakit itu baik? Karena kan banyak orang yang dikasih sakit, dia semakin dekat dan mengenal Allah, betul? Dan banyak orang yang dikasih sakit yang tadinya doanya nggak bagus, ketika dikasih sakit doanya bagus. Bu, kapan doa kita itu bagus dan baik dan khusyuk? Ibu udah ketawa dulu kan? Kapan doa kita itu bagus, baik dan khusyuk? Iya kan? Kalau kita nggak sakit, doa kita baru ya Allah, amin. Tapi kalau sakit, ya Allah, kakiku udah sebulan ya Allah asam urat, tolong ya Allah. Sambil nangis kita, yang betul-betul khusyuk, nikmat itu, nikmat nggak bukan? Jadi pada hakikatnya Allah mengajari kita bagaimana cara berdoa yang baik. Itulah saat kita sakit itu. Tapi ibu kadang giliran di mana ibu? Ibu mana mau sakit atau sehat? Ibu maunya sehat. Mana baik? Jangan gitulah ya. Sama-sama lah kita ya. Jangan minta sakit ya, sombong gitu ya Allah, sakitkan aku ya Allah. Oh marah Allah. Jadi buat sakit nggak sehat-sehat, jam gitu. Udah, ini tadi ya. Ini boleh jadi kalau sesuatu ya. Kemudian berikutnya berkata syair, segala qadar Allah pasti tembus dan berjalan dan juga segala hukum-hukum Allah. Karena itu maka bersihkan hatimu dari perkataan-perkataan la ilaha la Allah. Mungkin begini dan mungkin begitu, dan lau andai kata kalau begini dan begitu. Nah ini nggak boleh. Ya Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, jangan katakan jikalau umpama andai kata atau seperti kata Nabi. Itu senjata setan. Kita naik kereta, belok kanan, jatuh, gelebuk masuk paret. Dan kita bilang, kalaulah aku belok kiri, aku nggak akan jatuh. Orang udah jatuh kok, masa jikalau andai kata. Ya, itu senjata setan itu. Nah, jadi manajemen hatinya macam mana supaya kita sabar? Ya, ridho kan ketentuan Allah itu kan buruk tapi ketentuan Allah. Nah caranya katakan dalam hati, ini sudah merupakan ketentuan Allah, qada dan qadar Allah. Setan menjauh, nafsu jinak terkekang, nggak akan berani mereka berdua itu untuk menggugah kita, membisikkan kita untuk tidak bersabar. Yang kita bisa bersabar, kita bangkit, baru kita belok kiri, jangan belok kanan lagi. Besok belok kanan lagi, jatuh lagi ya. Udah tahu di jalan sebelah kanan itu ada lubang, ya itu namanya goblok bin tolol bin pau ya. Makanya kalau udah sekali jatuh janganlah kedua kali lewat di situ, ya kan sebagai pelajaran lah, ya. Udah tahu jalan sebelah kanan itu berlubang, besok jalan situ lagi, udah belok kiri supaya nggak jatuh. Kemudian berikutnya sungguhnya napas, ini napas kita nih, naik turun napas kita nih. Sungguhnya napas setiap orang telah diliputi qadar atau ketentuan Allah dan tidak akan muncul sesuatu darinya kecuali apa yang didahului oleh ilmu Allah dan yang telah ditetapkan pena Allah. Karena itu setiap orang harus rela dengan sesuatu yang dijalankan oleh qadar Allah. Napas terhitung, penglihatan serta lirikan mata terbatas. Jika telah sampai di akhir napas, maka seorang pasti pindah ke akhirat. Kalau udah mati, kemana kita pindah? Ke alam barzah. Nah, jadi napas di kita ini ya, setiap keluar masuknya napas ini mesti kita sambut dengan sebagai hamba Allah. Kalau yang namanya hamba kan kita harus menuruti perintah Tuhan kita, betul kan? Apa perintah Tuhan kita, Bu? Perintah Tuhan kita adalah supaya kita berzikir, ingat kepada Allah. Jangan kita sia-siakan, jangan kita tinggalkan begitu saja, jangan kita acuh dengan keluar masuknya napas.
Kemudian berikutnya esensi ridho adalah menghadapi kemudaratan dengan wajah yang berseri. Nah itu ridho. Bu, mana tinggian ridho sama sabar? Kalau ibu nggak tahu, saya tanya sama ustadz, sama bapak. Ibu kan banyak ngaji nih. Nah, pintar, jadi dua-dua yang jawab, bapak sama ibu. Mana tinggian ridho sama sabar? Tinggian ridho. Ya, ridho itu tingkatan nabi, sahabat, wali-wali Allah. Kalau kita belum sampai, kita baru tingkatan sabar. Ini tengok apa kata Imam. Tengok Bu. Esensi hakikat ridho adalah menghadapi kesulitan, musibah dengan wajah yang berseri. Bu, ibu kalau sakit pernah ibu senyum? Ustaz, pernah ibu senyum? Gak pernah. Tapi nih, saya baik sangka lah, pernah lah ibu ya. Saya baik sangka ya, nggak boleh bilang nggak pernah. Itulah ridho itu. Ketika sakit kita tersenyum, ya. Atas ketentuan yang Allah buat. Allah buat kita sakit. Yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang mengurus kita, yang memberi makan kita, yang menolong kita, ya. Kemudian Dia buat kita sakit. Coba. Yang Dia maha baik, maha sempurna. Kekasih kita yaitu Allah buat kita sakit. Masa kita enggak ridho? Sehingga tersenyum, kakiku berasa murah sebulan. Wah itu luar biasa tuh Bu. Semoga kita bisa ya Bu ya Pak ya. Ini dia dengan wajah yang berseri. Tapi kalau misalnya belum sampai wajah kita berseri, masih mesti tingkatan sabar. Udah hebat lah itu kan, kita nggak ngeluh kan, ya sabar. Ya. Disakiti orang sabar. Tapi ada seorang wali Allah, seorang sufi besar, Ibrahim bin Adham. Kenal Bu? Kenal, mana kenalnya? Di buku-buku lah, kitab-kitabnya. Itu anak raja. Ya, anak raja, dia berburu. Kemudian ada suara yang mengatakan, apakah untuk ini engkau diciptakan? Nah, kemudian dia bertobat. Dia buang semuanya, kuda segala macam, dikasih sama pengawalnya. Dia hijrah ke Mekah. Dia belajar sama ulama-ulama Mekah. Sekarang dia jadi seorang wali Allah. Ibrahim bin Adham suatu hari dia disakiti, dia dizolimi, tapi dia tersenyum. Karena mata hatinya melihat yang itu pada hakikatnya itu adalah perbuatan Allah. Teguran dari Allah. Dia nggak melihat si hamba. Kalau kita melihat, mata zahir kita hanya melihat si hamba, si makhluk yang menyakiti, kita akan dendam, akan mau memaafkan. Betul. Itu dia manajemen hatinya Bu. Kalau ibu disakiti, ya, ini manajemen hatinya akan bisa bersabar. Mau kan bersabar kan? Mau kan ridho kan? Ridho tinggi kali lah, nggak apa-apa. Kita kan harus tinggi cita-cita kita kan. Kalau ibu disakiti, jangan mata zahiri melihat yang menyakiti, orang yang menyakiti. Kalau itu yang kita lakukan, dendam kita, akan ingin membalas kita, maki-maki kita, mencak-mencak kita, akan kita bisa bersabar. Itu setan tuh masuk, nafsu itu masuk, membisikkan keburukan. Udah balas aja, udah bunuh aja dia, udah dendam aja, pasti gitu. Nah, apa kata Al-Imam dalam kitab Al-Hikam? Kalau kita disakiti, mata zahir melihat orang yang menyakiti, tapi mata hati sadarkan dalam hati bahwa itu terjadi atas kehendak Allah dan pada hakikatnya perbuatan Allah. Menegur kita, mungkin kita banyak salahnya, banyak lupanya, banyak curangnya, banyak bohongnya, banyak lalainya, sehingga kita bertobat kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Gitu.
tenang hati kita, setan menjauh, nafsu jinak, kayak kita bisa bersabar, bahkan kita akan bisa ridho. Amalkan ya Bu ya. Berikutnya, dan sekali lagi Bu, 3 menit lagi. Pas jam 5 lewat 30. Jam 30, jam 6 lewat 30. Seluruh nafas kita dan umat manusia yang lainnya tidak lepas dari takdir Allah. Enggak di situ ya, yang ini dulu. Esensi ridho adalah menghadapi kemudaratan dengan wajah yang berseri. Hakikat pasrah adalah menyeimbangkan antara musibah dan nikmat. Sekiranya dia tidak memilih salah satu dari antara keduanya, itulah maqam ahli kesempurnaan yang telah kokoh dalam keterlepasannya dari nafsu. Seluruh nafas kita dan umat manusia yang lainnya tidak lepas dari takdir Allah dan sudah dahulu ditentukan oleh Allah. Maka wajiblah kita ridho dengan keputusan Allah dan apa-apa yang ditakdirkan Allah kepada kita. Seorang ulama berkata, agar musibah terasa ringan bagimu, ini tolong amalkan Bu, ini manajemen hatinya. Agar musibah terasa ringan bagimu, jika engkau tertimpa musibah, pandanglah jauh-jauh ke belakang. Sampai alam ini belum ada, yang ada hanya Allah. Sebelum alam ini diciptakan, Allah sudah membuat qada atau ketentuan apa yang akan terjadi padamu dan pada alam ini. Betul Bu? Iya kan? Nah, nggak dapat kerjaan, dizalimi, disakiti, sakit, musibah apapun itu, ya. Sebelum alam ini ada, sebelum kita ada, hanya Allah yang ada satu. Ya Allah sudah mentakdirkan, sudah menentukan, sudah selesai semua diciptakan. Setan menjauh, nafsu jinak, ini manajemen hatinya kita bisa bersabar. Kemudian berikutnya, di akhirat Allah akan menanyakan hambanya, hambaku, pada hari itu, jam dan detik itu, kenapa engkau marah dan mencaci kepadaku? Ini kata Allah. Hamba menjawab, wahai Tuanku, aku tidak pernah marah dan mencaci engkau. Allah menjawab, engkau pernah marah dan mencaci kepadaku di waktu engkau marah dan mencaci hambaku. Nah, jadi makanya nggak boleh mencaci makhluk. Jika kita mencaci makhluk, menghina makhluk, pada hakikatnya kita menghina Allah. Karena makhluk itu adalah ciptaan Allah. Betul? Makhluk berbuat begitu atas kehendak Allah, takdir Allah, dan pada hakikatnya Allah yang berbuat. Betul? Nah itu dia. Dilarang mencaci. Oh jelek kau, oh bodoh kau. Ya udah diam aja. Oh kayak monyet kau, ya kau bapaknya. Jangan berantem nanti ya. Itu setan. Kalau nggak ngaji halikam pasti begitu itu. Ya. Nggak dialihkan dia. Ini kata Allah nih kan, mencaci dah. Rasulullah SAW bersabda, jangan kau mencaci maki terhadap masa. Ya, termasuk juga hujan terus, sialan nih hujan, nggak boleh. Nggak bisa aku kerja. Ya. Jangan dicaci itu masa. Jangan dicaci itu apa namanya hujan, ya angin segala macam. Ya. Itu semua perbuatan Allah pada hakikatnya, kehendak Allah. Sungguhnya Allah menciptakan keadaan-keadaan. Terakhir Bu, halaman 3. Firman Allah Quran As-Saffat ayat 96. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Tengok kan? Kemudian dalam sifat 20 wujud, kidam, baka dan sebagainya. Wujud artinya ada dan seterusnya. Ilmu tauhid. Ada namanya tauhid af'al. Ini tolong perhatikan Bu. Ini perlu pemikiran yang betul-betul serius, konsentrasi penuh. Tolong biar paham, biar mengerti. Tolong perhatikan. Dalam sifat 20 wujud ya. Wujud, kidam, baka dan sebagainya. Wujud artinya ada dan seterusnya ya, sifat 20. Ilmu tauhid, ada namanya tauhid af'al, yaitu mengesahkan perbuatan-perbuatan Allah. Maksudnya wajib mengiktikadkan dalam hati. Kalau tidak kita tidak beriman bahwa tidak ada perbuatan dalam semesta ini melainkan perbuatan Allah. Paham? Semua yang terjadi di alam semesta ini semuanya perbuatan Allah. Yang mencuri, yang berzikir, sholat, semuanya perbuatan Allah. Tolong paham ya. Namanya tauhid af'al. Perbuatan atau af'al itu adalah buahnya sifat. Dari sifat timbullah perbuatan.
Contohnya, seorang tukang pandai membuat bangunan rumah. Ini perbuatan tukang pada zohirnya. Kehebatan tukang membuat bangunan merupakan buah dari ilmu yang ada pada dirinya. Udah, ilmu itu sifat. Karena ada sifat ilmu dalam diri tukang, maka timbullah perbuatan membuat rumah. Paham kan? Kemudian berikutnya, seluruh perbuatan ini adalah perbuatan Allah. Perbuatan Allah adalah bekas atau buah dari sifat Allah. Ya. Sifat Allah banyak, tetapi bila sifat Allah disimpulkan terbagi dua, yaitu al-jamal, keindahan, al-jalal, kebesaran. Nah, al-jamal, keindahan, sifat-sifatnya adalah pengasih, penyayang, dan lain-lain. Sedangkan al-jalal, kebesaran, sifat-sifatnya adalah maha menyiksa, maha memudaratkan, dan lain-lain. Sampai situ paham, Bu? Oke, berikutnya. Seluruh perbuatan Allah yang kita lihat tidak terlepas dari dua sifat Allah ini, yaitu al-jamal dan al-jalal. Jamal tadi apa, Bu? Keindahan. Ya, contohnya pengasih, penyayang, itu sifat Allah. Kemudian al-jalal apa? Kebesaran. Contohnya apa tadi? Seperti maha menyiksa, memudaratkan. Jadi seluruh perbuatan Allah yang kita lihat di dunia ini tidak terlepas dari dua sifat Allah ini, yaitu al-jamal dan al-jalal. Nah, bila manusia memiliki akhlak yang bagus, ini merupakan bekas atau buah dari keindahan-keindahan Allah atau sifat Allah. Nah, atau nampak dari sifat orang yang baik adalah sifat al-jamal atau keindahan Allah. Maka kita ridho dengannya. Ketika ada orang taat, Bu, ya, orang yang baik itu merupakan nampak dari sifat orang itu yang baik adalah sifat al-jamal Allah. Nah, kemudian berikutnya kita ridho dengannya. Kita juga menjumpai makhluk Allah yang merupakan sumbernya dari al-jalal, yang sifat al-jalal atau kebesaran Allah. Orangnya akhlaknya tidak baik. Ini adalah manusia yang perbuatannya itu timbul dari sifat jalalnya Allah, sifat maha besarnya Allah. Dan kita dituntut juga ridho terhadap orang seperti ini. Orang yang gak baik, orang yang jahat, kita juga harus ridho. Karena itu muncul dari sifat apa? Jalalnya Allah, kebesaran Allah. Udah. Nah, kita dituntut juga ridho terhadap orang seperti ini karena kedua-duanya sifat Allah, baik al-jamal maupun al-jalal. Kalau kita benci terhadap orang seperti ini, di akhirat Allah akan menuntut kita. Kenapa kita benci dan marah kepada Allah? Nah, tadi itu. Paham kan? Kemudian berikutnya, kalau kita melihat kemungkaran yang perlu kita terapkan di hati dan zohir kita, di hati dan zohir kita, badan kita. Allah menyuruh kita membenci kemungkaran. Ya, di sisi lain Allah memerintahkan kita supaya ridho dengan apa yang terjadi. Ya. Maka apabila kita melihat kemungkaran, dua yang kita terapkan, syariat dan hakikat. Secara syariat kita benci kemungkaran, betul kan? Orang mencuri, orang berzina kan benci kita, kan syariat itu kan. Yang kita pandang adalah ikhtiar atau usaha orang itu, jangan orangnya. Kalau kita pandang orangnya, kita akan membenci. Tapi kita pandang usaha orang itu, sifatnya orang itu, kelakuan orang itu. Jangan benci orangnya. Udah? Karena kemungkaran itu perbuatan Allah pada hakikatnya, ya kan? Kan baik buruk kan perbuatan Allah itu. Itu kan takdir Allah. Mengimani perbuatan baik dan buruk merupakan takdir Allah. Bila kita pandang secara hakikat, mata batin itu perbuatan Allah pada hakikatnya kemungkaran itu. Kemudian berikutnya, kalau kita melihat yang mungkar, jangan marah sejadi-jadinya. Kalau ada orang jahat pun sama kita dipukul, jangan marah sejadi-jadinya sampai kita membunuh, nauzubillah, ya. Apalagi sampai dendam. Dan jangan juga disetuju dan tersenyum. Jangan pula kita tersenyum, kita dipukul, kita dijolimi, tersenyum. Ya kan kemungkaran itu juga nggak boleh. Nah, tetapi bila kita melihat yang mungkar,
kebatilan ibarat pedang yang bermata dua. Satu pedang bermata syariat dan satu pedang bermata hakikat. Secara syariat kita mencegah kemungkaran itu kan syariat. Udah memandang ikhtiar atau usaha dari orang itu, tapi dalam hati kita ridho karena itu perbuatan Allah. Masya Allah, enak nggak Bu? Kalau udah begini Bu, aman lah kita. Nggak ada kita benci, nggak ada kita dendam. Tengok Nabi Bu, Nabi pernah nggak Ibu dengar ada riwayat Nabi keluar rumah dilempari kotoran? Ya kan Haji? Ya kan Ustaz? Ya kan Bu? Keluar rumah dilempari kotoran sama orang Yahudi. Ada nggak dia dendam? Nggak ada. Dia yang kita contoh Nabi. Sampai orang Yahudi itu sakit, di seluruh kampung itu nggak ada yang menjenguknya. Ya Allah, tabarakallah, masya Allah, masya Allah, ya Allah. Nabi yang menjenguk, dia nggak ada dendam, nggak ada marah. Nabi udah menerapkan ini tauhid afal.